Semakin beratnya tantangan yang harus dihadapi Luffy dan nakamanya tentu harus sebanding dengan kekuatan tempur yang ada di bajak laut topi jerami itu sendiri. Lalu siapa lagi kiranya yang pantas menyusul Jinbe menjadi awak kapal baru Sanego guna memperkuat pasukan tempur bajak laut topi jerami? Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas seputar kandidat nakama baru Straw Hat Pirates. Siapa calon kandidat terbaru kru topi jerami? Baru-baru ini One Piece Magazine volume 10 memberikan beberapa informasi menarik, salah satunya tentang indikasi adanya nakama baru bajak laut topi jerami. Pada salah satu panel One Piece chapter 1, Luffy pernah bilang bahwa dia ingin mengumpulkan setidaknya 10 anggota. Nah, setelah banyak perdebatan apakah 10 anggota itu termasuk dirinya atau tidak, sekarang akhirnya Oda memberikan penjelasan perihal isu tersebut pada One Piece Magazine volume 10. Beliau mengatakan bahwa ke-10 anggota tersebut tidak termasuk dengan Luffy. Ini artinya masih ada satu slot tersisa untuk memenuhi kapasitas kru SHP di bawah kepemimpinan Luffy. Nah, setelah Jinbe, siapakah kira-kira anggota baru topi jerami yang akan dibawa Luffy untuk membantunya menggapai titel Raja Bajak Laut? Well, sebelum membahas lebih lanjut, mari kita lihat seperti apa kriteria untuk bisa menjadi awak Sanego. Apakah ada syarat-syarat khususnya? Nah, sepanjang series One Piece berlangsung, Luffy memang tidak menerapkan syarat khusus bagi siapapun yang ingin ikut bergabung. Baginya ketika sudah suka dengan salah satu tokoh dan dirasa orang tersebut telah sesuai dengan apa yang diharapkan, maka Luffy tanpa ragu akan mengajaknya untuk ikut bergabung. Hal ini sudah sering Luffy lakukan ketika merekrut kru lawasnya. Bahkan Luffy tidak mengukur kekuatan untuk dijadikan sebagai patokan. Bagi Luffy, masalah kekuatan bukanlah menjadi prioritas utamanya. Selama yang bersangkutan dapat saling menerima dan menutupi kekurangan masing-masing, maka itu sudah lebih dari cukup. Luffy tidak menganggap anggotanya sebagai sebuah pasukan tempur semata. Dia lebih mementingkan rasa persahabatan ketimbang melihat rekannya dari sisi kekuatan. Contohnya adalah dalam pribadi Usopp. Menurut Oda, sang penembak jitu topi jerami ini akan selalu menjadi kru terlemah. Ini artinya jika tolak ukur untuk menjadi awak kapal Sanego adalah kekuatan, maka harusnya Usopp sudah terdepak dari bagian keluarga SHP. Ya, persahabatan adalah salah satu tema besar One Piece. Jadi hal ini tentu akan mempengaruhi proses pembentukan sebuah kelompok protagonis yang secara tidak langsung ada dalam pondasi bajak laut topi jerami. Lebih lanjut, Oda juga pernah mengatakan bahwa ketika membuat tokoh protagonis, maka salah satu hal penting adalah untuk tidak membuat dia terlalu kuat. Sebagai contoh, jika Akainu menjadi protagonis, ia begitu kuat sehingga dapat mengakhiri One Piece dalam 1 tahun. Hal ini juga selaras dengan pernyataan Oda selanjutnya yang pernah mengatakan bahwa setiap kru bajak laut topi jerami bisa menjadi protagonis. Jadi menyimak dari dua pernyataan Oda tadi, maka kekuatan bukanlah hal utama yang wajib dimiliki oleh kru topi jerami. Ini bukan berarti Luffy tidak membutuhkan orang-orang kuat di sekelilingnya. Hanya saja ketika masing-masing kru saling melengkapi dan menutupi kekurangannya, maka akan tercipta sebuah kekuatan sejati. Ya, Oda membuat series One Piece ini sedramatis mungkin, karena menurutnya jika hanya mengandalkan pertempuran semata, maka One Piece akan dengan mudah dikalahkan oleh Dragon Ball. Inilah yang membuat saya yakin bahwa kekuatan persahabatan yang dibuat sedramatis mungkin akan selalu berdampingan dengan kedewasaan atau perkembangan bajak laut topi jerami. So, sekali lagi Luffy tidak memprioritaskan kekuatan, melainkan persahabatan. Nah, dari sini kita selanjutnya dapat menerka siapa saja yang pantas menjadi nakama selanjutnya. Bayangkan jika salah satu anak Yonko ada yang ikut bergabung ke dalam skuad topi jerami. Ya, semesta One Piece pastinya akan dibuat gempar dengan sosok baru dalam kelompok Luffy. Sebelumnya ada mantan Shichibukai yang secara resmi menjadi kru Luffy dan berita tersebut sampai membuat heboh. Kali ini Luffy berkesempatan merekrut anggota barunya dari golongan yang lebih tinggi lagi, yaitu anak dari seorang Yonko. Siapa kira-kira yang pantas dan cocok untuk menyusul Jinbe ke dalam kru topi jerami? Well, dikarenakan sampai saat ini ada 2 Yonko aktif yang telah diketahui mempunyai anak, maka dari itu kandidatnya mengerucut ke dalam 2 nama, yaitu Katakuri dan Yamato.
Nama pertama memang sudah sempat digadang-gadang oleh banyak fans untuk bisa bergabung dengan Luffy dan yang lainnya. Tentunya dengan masuknya Katakuri, maka kekuatan tempur SHP akan menjadi lebih gahar. Sayangnya untuk dapat merekrut Katakuri, Luffy harus berhadapan dengan Big Mom terlebih dahulu. Mengingat status Katakuri dalam bajak laut Big Mom adalah seorang elit, yaitu sebagai komandan divisi pertama. Untuk itu, Big Mom tentu tak akan tinggal diam jika salah satu aset besarnya harus mengikuti jejak Jinbe yang lepas dari kekaisarannya. Nah, berikutnya nama kedua yaitu Yamato. Sebagai anak dari Yonko Kaido, Yamato sudah mempunyai ketertarikan tersendiri kepada pribadi Luffy. Dia juga sangat ingin pergi berlayar ke lautan luar. Tokoh yang sangat mengidolakan Oden dan kenal baik dengan es ini sudah sepatutnya sangat tepat untuk mengisi slot ke-10 anggota bajak laut topi jerami. Saya kira ketimbang Katakuri, sosok Yamato mempunyai kemungkinan lebih besar untuk ikut berpetualang menuju Laugh Tale. Hal ini juga diperkuat dengan kenyataan bahwa sebagian besar kru Luffy dulunya juga bukan seorang bajak laut. Jadi semua ini masih relevan dengan pribadi Yamato sebagai anak Yonko yang terkekang sejak usia belia. Jika Yamato dari dulu sudah menyandang predikat bajak laut, maka harusnya dia tidak diborgol oleh Kaido yang membuatnya tidak bisa bergerak secara bebas. Bahkan untuk meninggalkan Onigashima saja dia tidak mampu. Nah, kemudian fakta bahwa sebagian besar kru SHP mempunyai impian masing-masing, maka nantinya hal itu juga akan berlaku untuk Yamato. Ya, saat ini hanya Jinbe seorang yang belum diketahui memiliki tujuan pribadinya. Tapi katakanlah dia mempunyai mimpi besar untuk meneruskan cita-cita Otohime untuk membuat manusia ikan dapat hidup berdampingan dengan manusia. Maka ini juga bisa dilakukan oleh Yamato, yaitu dengan meneruskan ambisi Kozuki Oden, atau mungkin dia juga mempunyai mimpi sendiri yang belum dikatakan. So, menurut teman-teman, siapa yang lebih cocok untuk menjadi kru SHP? Apakah Katakuri atau Yamato? Nah, berikutnya mari kita lihat seberapa besar potensi mantan anggota bajak laut Shirohige untuk ikut bergabung ke dalam kru Luffy. Mungkin dari sekian banyak nama-nama mantan awak kapal Moby Dick, hanya Marco yang sekiranya pantas dan diharapkan untuk bergabung ke dalam skuad bajak laut topi jerami. Ya, dalam perang besar Marineford, Marco sendiri sudah pernah berjanji untuk melindungi Luffy. Alasan ini bisa menjadi faktor kuat bagi Marco untuk ikut bersama Luffy. Mengingat jika dia berada di dekatnya, maka tujuan melindungi Luffy bisa dengan mudah ia lakukan. Atau bisa juga mimpi besar Marco kita asumsikan untuk membalas semua perbuatan Kurohige. Maka dengan ini impiannya akan senada dengan tujuan Luffy untuk mengalahkan semua Yonko. Jadi bukan hal aneh lagi jika seandainya saat bajak laut topi jerami berhadapan dengan bajak laut Kurohige, nama Marco sudah ada di kubu Mugiwara. So, bagaimana menurut kalian, seberapa besarkah potensi Marco untuk masuk ke dalam kru Luffy? Well, dari nama-nama supernova, adakah sosok yang pantas untuk menjadi bagian dari Straw Hat Pirates? Ya, jika kita melihat dari sudut pandang tujuan masing-masing supernova, mungkin kecil kemungkinan salah satu di antara mereka ada yang ingin menjadi kru topi jerami. Ya, jangankan kru, untuk menerima perintah dari Luffy saja mungkin mereka akan sungkan. Namun terlepas dari itu semua, saya kira ada beberapa nama yang cocok untuk ikut berpetualang dengan Luffy di atas Sanigo. Salah satunya adalah Law. Saat ini Law memang sudah mempunyai kelompok bajak laut sendiri. Tapi itu semua tidak menutup kemungkinan bagi Law untuk bergabung menjadi kru Luffy. Katakanlah bajak laut Heart nantinya akan berdiri terpisah dan masuk ke dalam armada besar topi jerami. Maka status Law pun masih menjadi kapten dari kelompok tersebut, namun bedanya ia secara bersamaan ikut juga menjadi nakama Luffy. Ya, semenjak alur Pang Hazard, Law sudah ikut menunggangi Sanigo. Jadi saya kira jika hal ini terus berlanjut sampai akhir, maka status Law bisa saja berubah menjadi awak kapal Sanigo. So, pantaskah jika kedepannya Law menjadi kru topi jerami? Atau jangan-jangan kejutan itu datang dari nama Drake yang di chapter 990 kemarin sudah mendapat harapan kembali setelah melihat kru topi jerami dan Luffy bertarung? Well, siapapun itu nakama baru Luffy, tidak merubah fakta bahwa Luffy hanya merekrut orang-orang yang menurutnya menarik.
Sekali lagi, kekuatan bukanlah prioritas utama. Jadi selain nama-nama tokoh kuat di atas, masih ada lagi tokoh lain yang berpotensi menjadi kru topi jerami. Semisalnya Momonosuke atau satu orang Logia user yang memang belum ada di kubu topi jerami. Baiklah, saya kira itulah pembahasan mengenai kandidat kru topi jerami yang baru. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menuangkan opininya, silakan tuangkan di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!